Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud, karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa, dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja? Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Michal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud.
Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya. Biarlah ia menjadi jerat bagi Daud. Dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, Pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, Katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian. Sesungguhnya Raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab, Perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, Demikianlah jawab yang diberi Daud. Kemudian berkatalah Saul, Beginilah kamu katakan kepada Daud, Raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi kepada orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Michal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Eleazar memperanakan Pinehas. Pinehas memperanakan Abisua. Abisua memperanakan Buki. Buki memperanakan Uzi. Uzi memperanakan Zerahia. Zerahia memperanakan Merayot. Merayot memperanakan Amaria. Amaria memperanakan Ahitub. Ahitub memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Ahimaas. Ahimaas memperanakan Azaria. Azaria memperanakan Yohanan. Yohanan memperanakan Azaria. Dialah yang memegang jabatan imam di Bait Suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Azaria memperanakan Amaria. Amaria memperanakan
Ahitub. Ahitub memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Salum. Salum memperanakan Hilkia. Hilkia memperanakan Azaria. Azaria memperanakan Seraya. Seraya memperanakan Yozadak. Yozadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka. Daripada Gerson ialah Libni, anaknya. Dan anak orang ini ialah Yahat. Dan anak orang ini ialah Zima. Dan anak orang ini ialah Yoah. Dan anak orang ini ialah Ido. Dan anak orang ini ialah Zerah. Dan anak orang ini ialah Yeatrai. Keturunan Kehat ialah Aminadab, anaknya. Dan anak orang ini ialah Korah. Dan anak orang ini ialah Asir. Dan anak orang ini ialah Elkana. Dan anak orang ini ialah Ebiasaf. Dan anak orang ini ialah Asir. Dan anak orang ini ialah Tahat. Dan anak orang ini ialah Uriel. Dan anak orang ini ialah Uzia. Dan anak orang ini ialah Saul. Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimot. Dan anak orang ini ialah Elkana. Dan anak orang ini ialah Zofai. Dan anak orang ini ialah Nahat. Dan anak orang ini ialah Eliab. Dan anak orang ini ialah Yeroham. Dan anak orang ini ialah Elkana. Anak-anak Samuel ialah Yoel, anak sulung. Dan anak yang kedua ialah Abia. Keturunan Merari ialah Mahli. Dan anak orang ini ialah Libni. Anak orang ini ialah Simei. Dan anak orang ini ialah Uza. Dan anak orang ini ialah Simea. Dan anak orang ini ialah Hagia. Dan anak orang ini ialah Asaya. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel, bin Elkana, bin Yeroham, bin Eliel, bin Toah, bin Zuf, bin Elkana, bin Mahat, bin Amasai, bin Elkana, bin Yoel, bin Azaria, bin Sefanya, bin Tahat, bin Asir, bin Ebiasaf, bin Korah, bin Yizhar, bin Kehat, bin Lewi, bin Israel. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya,
yaitu Asaf bin Berekia, bin Simea, bin Mikael, bin Baasea, bin Malkia, bin Etai, bin Zerah, bin Adaya, bin Etan, bin Zima, bin Simei, bin Yahat, bin Gerson, bin Lewi. Di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari, saudara-saudara sesuku mereka. Etan bin Kisi, bin Abdi, bin Maluh, bin Hasabia, bin Amazia, bin Hilkia, bin Amzi, bin Bani, bin Semer, bin Mahli, bin Musi, bin Merari, bin Lewi. Saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci, rumah Allah. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat Maha Kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. Inilah keturunan Harun, Eleazar anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua, dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Zerahya, dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amaria, dan anak orang ini ialah Ahitub, dan anak orang ini ialah Zadok, dan anak orang ini ialah Ahimaas. Inilah tempat-tempat kediaman mereka, menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka. Kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat, karena bagi merekalah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda, dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron, kota perlindungan itu. Kemudian Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yatir, lalu Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hilen dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Asan dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan dari suku Benyamin, Geba dengan tanah-tanah penggembalaannya, Alemet dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Anatot dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota mereka ada 13 yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka. Dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye yang setengah itu. Kepada keturunan Gerson, menurut kaum-kaum mereka, diberikan 13 kota dari suku Isakar, dari suku Asyer, dari suku Naftali, dan dari suku Manasye yang di Basan. Kepada keturunan Merari, menurut kaum-kaum mereka, diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon.
Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah penggembalaannya. Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi yang mereka sebutkan nama-namanya. Dari suku Bani Yehuda, dari suku Bani Simeon, dan dari suku Bani Benyamin. Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan itu, dengan tanah-tanah penggembalaannya di pegunungan Efraim, lalu Gezer dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yokmeam dengan tanah-tanah penggembalaannya, Bet-Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gad-Rimon dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Manasye yang setengah itu, Aner dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bileam dengan tanah-tanah pengembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat. Keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manasye yang setengah itu Golan yang di Basan dengan tanah-tanah pengembalaannya, lalu Ashitarot dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dari suku Isakar, Kedesh dengan tanah-tanah pengembalaannya, Daberat dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ramot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Anem dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dari suku Asyer, Masal dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hukok dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dari suku Naftali, Kedesh yang di Galilea dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Kiryataim dengan tanah-tanah penggembalaannya. Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Zebulon, Rimono dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Tabor dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan di seberang sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur sungai Yordan, diberikan dari suku Ruben, Bezer yang di padang gurun dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yahaz dengan tanah-tanah pengembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan dari suku Gad, Ramot di Gilead dengan tanah-tanah pengembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hesibon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Yaezer dengan tanah-tanah penggembalaannya. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan,
ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasut-Nya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.